Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا علما نقوى بأوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نحن بك ونناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Al-Mukarramun, para habaib, para guru, wabil khusus Al-Habib Ali bin Qasim Barakwah Sidini dari Kalbar, Kalimantan Barat, tapi alhamdulillah sudah menetap di Samarinda. Beliau punya majelis taklim Al-Ikhwan di Jalan Termiji, Gang 2, malam Kamis. Alhamdulillah beliau berkesempatan hadir pada malam hari ini, dan juga Al-Habib Idris bin Habib Abu Bakar Bahashim adalah khadimul majlis Kubah Habib Ali. Alhamdulillah juga bisa hadir, dan segenap para sesepuh, para tokoh kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita senantiasa tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat, rahmat, karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Sampai saat ini, sampai detik ini, kita selalu dalam nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat umur, nikmat rezeki, dan masih banyak nikmat yang lainnya yang andaikan kita menghitung pasti tidak akan mampu. In ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita ucapkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan segenap pengikutnya. Karena setiap salawat yang kita ucapkan itu akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah punya malaikat khusus untuk menyampaikan salawat yang kita baca, dan malaikat menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fulan ibn qad shalla alaik. Inna fulan ibn fulan qad shalla alaik ya Rasul. Bahwasanya fulan bin fulan sungguh dia telah bersalat kepada engkau ya Rasul. Jadi semakin banyak kita membaca salawat kepada Nabi, semakin banyak nama kita disebut di hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebut nama kita dan nama kedua orang tua kita. Luar biasa. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita, ya walaupun hanya sedikit demi sedikit, mudah-mudahan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Faslun ay hadza faslun fi adabil isti'adhi minan naum. Bermula ini satu pasal menyatakan tentang adab, tata cara, adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW daripada bangun tidur. Nah, jadi bangun tidur itu ada adabnya, kada bangun ada adabnya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau adalah suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi suri tauladan kita adalah baginda Rasulullah SAW. Sekecil apapun itu adalah contoh dari Rasulullah SAW. Fa'idha istayqadha minan nawm fajtahid an tastayqidha qabla tul'il fajr. Maka apabila engkau bangun daripada tidur, maka usahakanlah bersungguh-sungguh bahwa engkau bangun itu sebelum terbit fajar. Kalau nyakawa bangun sebelum terbit fajar, sebelum masuk waktu subuh. Nah, kalau nyakawa berusaha
barang pasang alarm kah 5 biji HP alarm. Mati sebuting masih ada sebuting, mati sebuting lagi ada. Kada mungkin kada bangun. Kalau sebiji aja bisa mati aja. Tak mati sudah selesai. Tapi kalau 5 pasang 5 alarm, mati sebuting lagi. Muyak ini alarm nih jar. Supaya kita terbangun. Waliyakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika zikrullah. Dan hendaklah waliyakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika zikrullah ta'ala. Dan hendaklah pertama kali yang berlaku di dalam hati dan lisan engkau itu adalah zikir kepada Allah SWT. Jadi upayakan begitu bangun langsung berzikir kepada Allah Ta'ala. Barang aja baca apakah berarti zikir. Faqul inda dzalika alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihin nusyur. Dan engkau baca di ketika bangun itu alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'da ma'amatana, setelah kami mati, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami kembali. Jadi kita ini tidur ini itu sama dengan mati. An-naum akhul mautnya. Tidur itu saudaranya mati. Cuma roh aja kada dicabut. Kalau mati kan roh dicabut. Kalau orang tidur rohnya ada dicabut, ada aja rohnya di situ. Cuma kada tahu apa-apa lagi sudah. Telinga kada mendengar, mata kada melihat, semuanya kayak mati itu, Pak. Seperti mati, cuma roh tidak dicabut. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah hidupkan kembali. Berlangsung aja jadi juga. Sehingga diisi dengan zikir. Jadi bangun sebelum terbit fajar. Supaya apa? Supaya kita sholat subuh itu di awal waktu. Karena apabila kita sholat subuh di awal waktu, dari gelapnya malam itu sembahyang di saat gelapnya malam lebih afdal dia daripada sudah terang. Jadi dari gelapnya malam subuh terbit fajar itu sampai ada cahaya, maka sembahyang itu adalah disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Karena pergantian malaikat itu di waktu subuh itu. Jadi ada malaikat yang ditugaskan Allah Ta'ala untuk menjaga kita, malaikat hafadzah. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun billaili wan nahar. Silih berganti pada kalian malaikat siang dan malam. Jadi kemanapun kita selalu dijaga oleh malaikat itu. Kenapa Allah utus malaikat itu? Supaya kita tidak dirusak oleh setan. Kalau enggak bisa dihancur oleh setan tubuh kita ini. Sehingga Allah kirim pasukan malaikat untuk menjaga kita, kiri kanan muka belakang. Dijaga. Belum lagi ada malaikat pencatat amal, malaikat raqib dan atid kan. Selain daripada ada malaikat yang lain. Silih berganti kepada kalian malaikat siang dan malam. Jadi malaikat siang, malaikat malam itu naiknya di ketika terbit fajar. Kemudian malaikat siang turunnya di ketika terbit fajar. Jadi sembahyang di waktu fajar itu adalah sembahyang disaksikan oleh para malaikat. Kana masyhuda. Disaksikan oleh malaikat. Jadi luar biasa. Jadi ada malaikat yang menjaga kita. Kalau enggak kita sudah habis dirusak sama setan. Kenapa diperintahkan untuk supaya kita pertama-tama yang berlaku atas hati kita dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Li khabaril Bukhari, karena ada hadis dari Imam Bukhari, anna Rasulullah SAW qala yaqudu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqdin.
yadribu ala kulli uqdatin makanaka alaika lailun tawil parkut. Ada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi bersabda, telah mengikat syaitan itu atas kepala salah seorang dari kalian. Apabila tidur itu diikat di kepala dengan apa? Salah sa'uqdatin, 3 ikatan. Di kepala, di tengah, di kaki diikat, 3 ikatan. Kada merasa apa kita diikatlah, mana adanya. Tapi ini hadis Nabi, wajib kita percaya. Diikat. Jadi apabila kita tidur, syaitan itu beraksi dia, mengikat kita 3 ikatan untuk menghalangi kita ibadah, untuk menghalangi kita ingat kepada Allah. Itu aja tujuannya. Cuma ini dikasih tahu sama Nabi bahwasanya kita dulu diikat. Cuman ikatan itu tidak bisa dilihat dengan mata, hanya bisa dilihat dengan iman. Karena Nabi yang menyampaikan, wajib kita percaya. Yadribu ala kulli uqdatin, dan syaitan memukul atas setiap ikatan itu. Habis diikat dipukulnya, maka naka alaika, ujar syaitan, diam aja di sini, jangan kemana-mana. Tempat ikam di sini, tempat kamu di sini, diam kamu sini, ujar syaitan. Lailun tawil, malam masih panjang, ayo masih panjang malam, padahal sudah siang ya, kalau masih panjang malam masih panjang. Ikam di sini aja, tetap di sini aja, ujar syaitan. Ini Nabi mengisahkan lawan kita nih supaya kita tahu. Kalau Nabi kada mengisahkan, kita kada tahu. Ternyata setan itu beraksi dalam kita. Parkut, tidur aja kamu di sini, tidur. Sehingga dianjurkan fa in istayqadha dzakirallah taala. Apabila bangun langsung berzikir kepada Allah Taala, in halat uqdatun, lepas satu ikatan. Begitu kita terbangun langsung berzikir, alhamdulillazi ahyani ba'da amatani wa ilaihin nusyur, atau alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, astagfirullah. Penting zikir lah, usahakan zikir. Nah begitu zikir, lepas ikatan yang pertama, mulai sudah mata bisa terang melihat, kepala mulai sudah berat, mulai sudah ringan. Sebelum tadi kepala berat, mata kadang buka. Tapi setelah kita berzikir mulai sudah terang. Artinya ikatan pertama sudah lepas itu. Nah. Wa in tawaddu'a in halat uqdatun. Apabila dibawa wudu, lepas lagi ikatan yang kedua. Lepas sudah, bawa wudu sudah. Lepas ikatan kedua. Fa in shalla in halat uqdatun. Apabila bawa salat, bawa sembahyang, in halat uqdatu kuliha, lepas semua ikatan. Itu cara Nabi mengajarkan kepada kita cara untuk melepaskan ikatan syaitan itu. Memang kalau kada dilepas, tidak bisa kita untuk beribadah. Bangun aja, bangun berkamih benar ya. Mau aja malaikat sayang yang berkamih aja. Coba ada 2 rakaat kah sembahyang kan? Jadi ini perlu kita kita terapkan dalam kehidupan kita supaya kita jangan kalah lawan syaitan itu. Supaya kita jangan kalah dengan setan. Ini Nabi melajari kita ini dengan hadis ini. Artinya apabila sudah terbangun tidur, baca zikrullah, berzikir kepada Allah. Kemudian berarti itu sudah lepas ikatan yang pertama. Kemudian bawa wudu. Nah, kalau sudah bawa wudu itu lepas ikatan yang kedua. Kalau sudah lepas ikatan kedua, bawa sholat baru habis ikatannya. Iya. Kalau kita bangun aja, duduk. Dia setan ba'alum lagi, masih panjang waktu. Ayah, berapa dulu 5 menit barang. Berapa 5 menit? Bangun jam 9. Nah, itu. Jadi di sini Rasulullah dengan hadis ini mengajarkan kepada kita agar supaya kita ini bisa
apa menyelesaikan masalah ini. Karena kalau kada, kapan lagi kita bisa seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Supaya kita jangan sampai ibaratnya sembahyangnya itu kunutnya kekaringan. Kalau kunut kekaringan jam 10 sampai yang subuh kekaringan kunut qadaan sudah. Nah, itu. Jadi kita berusaha, berupaya sama-sama kita. Sama-sama. Dan memang berat itu. Berat itu. Apalagi awak sudah uyuh. Awak sudah uyuh, siang begawi segala macam kan. Malam begadang pulang. Subuh bangun. Nah, jadi itu luar biasa. Itu luar biasa itu. Karena ini ajaran Rasulullah SAW yang merupakan suri teladan kita, contoh kita. Jadi kalau sudah bangun langsung aja berzikir. Pokoknya kalimat apakah zikir, walaupun tidak seperti zikir yang disebutkan di sini. Yang penting berzikirlah dulu untuk melepaskan ikatan yang pertama. Habis itu bawa wudu. Nah kalau sudah bawa wudu itu rasanya kada mungkin kada sembahyang. Kalau sudah wudu tuh, ada orang betakunan ulun, gurunya, adakah amalan supaya rajin sembahyang? Ada aja ulun. Pokoknya insya Allah kalau pian mamalkan, insya Allah pian rajin sembahyang. Ulun ini gue kuliah barang sembahyang ya. Pokoknya kuliah tuh bang. Ulun ada amalannya. Pokoknya pian bila masuk waktu wudu itu aja. Kalau sembahyang tuh wudu aja dulu. Rupanya 2-3 hari bau wudu aja kan. Banyak orang bau wudu aja kada sembahyang, rugi benar aku jar. Nah ujungnya sembahyang juga kan. Sembahyang tuh yang berat tuh wudunya itu. Kalau sudah bau wudu tuh untuk sembahyang itu gampang aja sudah. Kada mungkin bau wudu sembahyang kada. Nah, jadi bau wudu itu yang berat dulu, bau wudu dulu. Ada juga orang hendak masuk Islam. Cuma takutan disunat. Takutan disunat kan ditatak tuh. Takutan disunat. Bisa lah. Bisa. Cuma satu syaratnya. Sebelum wudu dibuka dulu kulpahnya itu. Dibuka dulu kan, diberasihi. Ya, sebenarnya ada bekas air kencing ngendap di situ kan diberasihi dulu. Habis itu berwudu. Habis wudu sembahyang kan sudah bersih. Nanti masuk waktu buka lagi. Jadi 5 kali sehari 5 kali membuka. Akhirnya keoyuhan juga seorang, akhirnya disunat juga akhirnya. Nah, itu. Akhirnya baik disunat aja jangan hari-hari utuh dibuka. Keoyuhan muka itu aja. Nah, akhirnya disunat. Itu namanya dengan cara hikmah. Cara hikmah. Kada bakarasan. Kalau pang, wah enggak disunat kada bisa masuk Islam, kada jadinya masuk Islamnya. Nah. Faqul inda dzalika alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatan wa ilaihi nusyur asbahna wa asbal mulku lillahi wal 'azamatu wa sultanu lillahi wa izzatu wal qudru lillahi rabbil alamin. Panjang doanya itu. Pokoknya kita ini yang handap aja. Kalau doanya ini panjang benar ini. Pokoknya alhamdulillah sudah cukup baik. Atau alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatan wa ilaihi nusyur. Asal ada berzikirannya atau apakah asal astagfirullah atau apakah supaya untuk melepaskan ikatan yang pertama itu. Setelah itu bawa wudu. Nah setelah wudu itu bawa sholat sehingga semua ikatan itu terlepas. Nah, baru kita bisa namanya apa mengerjakan ibadah. Kalau kada ya basah lagi, guring lagi basah. Itu. Ini ajaran yang luar biasa ini. Kemudian ini doanya dipanjang nih. Wal qudratu wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina sayyidina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin Allahumma bika asbahna wa bika amsayna
wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaum ila kulli khair wa na'udzubika an nakhtariha fihi su'an aw najruhu ila muslimin aw yajruhu ahadun ilaina. Nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fiha. Panjang doanya itu. Seminggu menghafal kita ini. Ya kalau jadi handap-handap aja, pokoknya yang penting ada berzikir untuk melepaskan ikatan itu supaya kita mudah untuk beribadah, mudah kita untuk beramal. Kalau nggak ada syaitan itu bang sudah. Masalahnya syaitannya kada kelihatan. Syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia melewati peredaran darah. Kemudian dia menempelkan paruhnya di hati kita, membisikkan hal-hal yang tidak baik tadi, melontarkan segala macam, bikin was-was lawan kita. Itu syaitan tadi. Cobanya kelihatan karuan ya kalau ambilkan parang aja ada kelihatan bang. Nah ini masalahnya. Jadi dengan apa mengalahkannya? Hanya dengan kita berdoa, memohon kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah gitu. Kemudian fa'idza labis tasyabaka panwi imtisal awamirullahi ta'ala bisatri auratika. Dan apabila engkau memakai pakaian, maka berniat bahwasanya menjunjung perintah Allah dengan menutup aurat. Artinya sahajaku menutup aurat karena Allah Ta'ala. Jadi kita memakai baju itu ada dapat apa? Dapat pahala kan? Karena ada niat. Karena itu wajib menutup aurat. Wahjana ayyakuna qasduka min lubsi siyabika mira'atan lil khalqi fatahsuru. Dan hindari bahwasanya niat engkau memakai pakaian itu untuk pamer, riya segala macam kepada makhluk, maka itu hukumnya rugi. Jadi kita itu memakai pakaian niat untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala, bukan niat untuk pamer, bapak sombong-sombong, jurang banjar beungah kata. Nah ini urusan hati. Jadi kita kada kau menilai ini, itu yang kau menilai hanya Allah Ta'ala aja. Kalau pun melihat orang pakaian bagus, baju sombong benar, kada. Allah menyuruh itu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu elok, menyukai yang elok-elok. Jadi kata kalau kita menilai hati orang itu, hanya itu urusannya orang itu dengan Allah. Adapun kita, ya kita sangka baik aja, semua sangka baik. Kemudian bab adabil khala, ini bab masuk ke dalam WC. Jadi ada adabnya juga, adab tidur, bangun tidur ada, kemudian adab masuk WC sampai nanti mau tidur lagi. Semua itu diajarkan oleh para nabi dan rasul, oleh para nabi. Kenapa? Supaya kita itu betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para nabi itu seperti apa? Dokter yang sangat berpengalaman, sehingga mereka mengajak umat-umat mereka untuk melaksanakan syariat, untuk mentaati Allah dan beribadah kepada Allah dari waktu bangun tidur sampai tidur lagi, tidak lepas daripada ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ajaran daripada para nabi dan rasul sampai ke Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ada amalannya. Ada amalan di ketika bangun tidur, di ketika memakai pakaian, di ketika apa masuk ke dalam WC, keluar dari WC, segala macam, dan ibadah yang lain. Nah kita dituntun itu agar supaya kita tidak salah langkah. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit aja, mudah-mudahan ada berkahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.